Hak asasi yang kedua, surat 383, walahu aslama man fis samawati wal ard. Kepada Allah semua tunduk, baik yang ada di langit dan di bumi, suka atau enggak suka. Hak ketundukan. Ada makhluk satu orang kafir tidak mau tunduk, semuanya tunduk. Dan yang ketiga, ini surat yang sering kita baca, kita hafal, Ad-Dzariyat, ya. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hak peribadatan. Semua jin manusia tunduk, tapi orang kafir tidak mau tunduk. Oleh karena itu orang kafir menjadi sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini. Paham tuh? Ini akidah. Sehingga akidah ini ditulis di dalam kaidah usul fiqh, malam yukaffir kafir faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengatakan kafir kepada orang kafir, dia bisa kafir. Ya ummati fastabshiri mahma takatharatil jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat pada perjuangan dakwah yang sedang sama-sama kita rintis, terutama di zaman fitnah ini, di mana kemungkaran menguasai bumi ini. Maka pekerjaan yang paling sulit adalah membawa umat kepada al-haq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat pada usaha tersebut. Dan yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi umat yang hari ini sedang menanti ada di antara abnaul ummah, anak-anak umat ini, pemuda-pemudanya yang bisa mengangkat umat ini dari kehinaan kepada kemuliaan, sekaligus merontokkan orang-orang kafir yang hari ini berada di puncak kesombongannya menjadi hina sehina-hinanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanu fiddin rahimakumullah. Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Pada satu waktu dia mengadakan satu kajian. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham melihat salah satu muridnya nampak sekali wajahnya sedih, susah, gundah. Maka Ibrahim bertanya kepada sang murid, muridku, jawab 3 pertanyaanku. Pertanyaan yang pertama, adakah dari seluruh jatah umur yang Allah berikan kepada kau diambil oleh Allah, tidak diberikan kepada kau 1 hari atau 1 bulan? Dijawab oleh sang murid, tidak. Semua umur diberikan oleh Allah dan aku tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, suara saya jelas bisa difahami? Ibu-ibu bisa? Pertanyaan yang kedua, dari rezeki yang Allah jatahkan kepada kau, adakah dikurangi oleh Allah sesuap nasi atau seteguk air? Tidak,
Jawab muridnya, semuanya diberikan oleh Allah utuh tanpa dikurangi. Pertanyaan yang ketiga, dari seluruh kejadian yang terjadi, adakah kejadian terjadi tanpa kehendak dan izin Allah? Tidak. Semua terjadi atas kehendak dan izin Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Muridku, kalau seluruh jawabanmu terhadap pertanyaanku tidak, la, kenapa kau sedih? Kenapa kau susah? Bukankah seluruh jatah umurmu diberikan oleh Allah? Bukankah seluruh rezeki diberikan utuh? Bukankah seluruh kejadian yang menimpa kau, musibah apapun bentuknya, sudah ditentukan oleh Allah sebelum kau dilahirkan? Kenapa kau sedih? Dari kejadian tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata jamaah pengajian Ibrahim bin Adham ada yang sedih, ada yang tidak tawakal kepada Allah. Ini ustadznya namanya Ibrahim bin Adham, 1000 kali lebih bagus daripada pembicara sekarang. Jamaah pengajiannya, jamaah pengajian 1000 kali lebih bagus daripada jamaah kita. Ilmu yang disampaikan istimewa. Cuman ada muridnya yang tidak tawakal. Imam Fiddin rahimakumullah. Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, mengatakan, fala'abat afatuhu imma min adamil hidayah wa imma min adamit tawakkul. Fa idza jama'al hidayata ila tawakkul faqad jama'al imana kullah. Apa kata Ibnu Qayyim? Manusia, hamba Allah, kaum muslimin ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Salah satu di antara dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, dia punya tawakal tapi tidak punya hidayah. Kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, punya hidayah tapi tidak punya tawakal. Kalau dia bisa mengumpulkan seluruhnya, maka dia telah memeluk iman secara keseluruhan. Ustaz, saya nggak paham. Kelemahan yang pertama apa? Punya tawakal tapi tidak punya hidayah. Nih contoh. 15 tahun yang lalu saya ngisi pengajian di Jakarta. Kebetulan saya tinggal 3 tahun di Jakarta. Rupanya pengajian saya ini diganggu, tidak disetujui oleh para preman. Maka datang di sekeliling saya 60 sampai 70 preman dengan membawa senjata. Ya tentu mereka tidak berani nyerang, hanya nakut-nakutin. Kenapa? Karena dakwah saya mengganggu aktivitas maksiat mereka. Saya dikepung. Datang pimpinan preman yang kebetulan saya kenal dan dia kenal saya, didatengin tangan saya digandeng, kemudian dia berkata kepada preman yang mengeluarkan pisau, elu. Orang Betawi. Elu itu maksudnya kau awas ya. Kalau ustadz gue patah rambutnya satu, lu mati semua. Saya kaget. Saya bilang, Mas, patah rambut apa patah kaki? Patah rambut. Patah rambut ustadz gue satu, lu mati semua. Saya katakan teman saya pimpinan preman ini punya tawakal tapi tidak punya hidayah. Yang dimaksud hidayah itu hidayatul irsyad ilmu. Kenapa? Dia baru ngaji sama saya. Soalnya masih bolong-bolong. Baru ngaji. Tapi dia berjanji di hadapan saya, Ustaz, urusan dakwah panggil saya Ustaz. Saya siap mati untuk dakwah. Ustaz kalau diganggu saya siap mati. Tawakalnya istimewa tapi tidak punya hidayah. Paham ya? Contoh yang kedua, Ustaz punya hidayah tapi tidak punya tawakal. Apa contohnya? Kebanyakan kaum muslimin hari ini hidayahnya Masya Allah, ngajinya Masya Allah, pengajian min Senin ila Senin, min subuh ila subuh, min majlis ta'lim ila majlis ta'lim, tapi tidak punya tawakal. Apa contoh tawakal? Tidak punya tawakal, wedian. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Jawa. Wedian. Istrinya pakai cadar karena ada isu radikal. Istriku kalau keluar rumah tidak usah pakai cadar, nanti dianggap radikal. Wedian. Di satu masjid ada yang ditangkap dengan isu terorisme, dia tidak berani sholat di masjid lagi.
Masya Allah, tapi tidak punya tawakal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahsyauhum wahsyauni." Di dalam surat Al-Baqarah 150 dan di banyak ayat ini. Jangan takut sama manusia. Jangan takut kepada orang kafir. Takutlah hanya kepada Aku. Dia ini ketakutan. Nah, itu contohnya. Padahal apa kata Ibnu Qayyim? Nabi dan Rasul itu pada dirinya bisa mengumpulkan dua hal, tawakal dan hidayah. Nabi dan Rasul. Maka beliau menyebut satu ayat, catat baik-baik, surat 14 ayat 12. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini pernyataan semua Nabi dan Rasul kalau kepepet, kalau diancam bunuh, diusir karena dakwah atau disiksa, Nabi dan Rasul akan mengatakan, wa malana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Ini Nabi dan Rasul. Wa malana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak tawakal? Padahal kami sudah mendapatkan hidayah, dapat wahyu, dapat ilmu. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa itu? Nabi dan Rasul makin banyak ngajinya, makin banyak ilmunya, makin tawakal, makin berani. Cuman saya, kaum muslimin kebanyakan hari ini, makin banyak ngajinya, makin ketakutan. Baru saja dikatakan, kalau saudara tidak membuka kerudung atau cadar, jangan kerja di sini. Kalau di dalam hatimu masih ada keinginan untuk menegakkan hukum Allah, jangan berada di sini. Dia ketakutan. Akhirnya cadarnya dibuka. Akhirnya syiar-syiar Islam ditinggalkan oleh dia. Alasannya apa? Nanti dipecat. Wedian. Di antara yang ditakutkan, takut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Padahal rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya akan cerita. Teman saya masuk penjara. Loh Ustaz, masuk penjara karena korupsi. Oh, saya ini tidak punya teman pejabat. Biasanya yang korupsi itu sebagian pejabat. Teman saya itu dai. Masuk penjara karena apa? Karena dakwah. Loh, apa betul orang masuk penjara karena dakwah? Oh, banyak. Di Saudi Arabia banyak. Di Pakistan ratusan orang masuk penjara karena, termasuk di negara ini ada orang di penjara karena dakwah. Teman saya masuk penjara, anaknya 5. Sebelum bapaknya masuk penjara, anaknya 5 minta kepada bapaknya, "Pak, beli no sepeda Polygon." Polygon apa Polytron? Merek sepeda Polygon. Dari bapak, lu sepeda Polygon situ 3 juta kali 5 berapa? Kata bapak, mafi fulus, gak punya duit. Singkat cerita, belum sempat beli sepeda, sang bapak masuk penjara. Baru 1 bulan masuk penjara, istrinya dan 5 anaknya besuk. Semua anaknya naik Polygon. Kata sang bapak dan suami, dari mana Bu dapat rezeki? Apa kata sang istri? Istrinya hafidho, istrinya soleha. Biasanya mereka yang masuk penjara karena dakwah, istrinya istimewa. Apa kata istrinya? Yang keluar dari mulutnya perkataan ulama, dhahabat talib wa baqiyar razzaq. Pencari rezeki bisa hilang, bisa mati, bisa masuk penjara, tapi yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Nah, saya tidak usah dikasih teh, ini aja. Oh iya. Okay. Ini jazakumullah. Ya, cukup. Kalau sini supaya nggak pecah. Biasanya saya sudah memecahkan beberapa gelas. Karena pengajian, nah. Ujian. Padahal Nabi dan Rasul bisa mengumpulkan 2 hal. Makin banyak hidayah, makin tawakal. Nih saya akan cerita. Sahabat juga begitu. Ada seorang sahabat yang sudah tua, sepuh. Namanya Abi Sa'id Al-Khudri.
Sahabat yang lain sudah pada meninggal, dia masih hidup. Dia hidup di satu masa yang berkuasa gubernur yang zalim. Ini waktu khutbah Id, karena memang biasa kalau zaman dulu khutbah Id itu yang khotib ya khalifah atau gubernur. Gubernur yang zalim ini mengatakan, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini ceramah dulu, baru sholat. Loh, biasanya sholat Id apa dulu saya? Sholat dulu, ya kan? Baru ceramah. Loh, kenapa ceramah dulu? Kalau sholat dulu baru saya ceramah, kalian tidak akan mendengarkan, kalian benci sama saya. Langsung Abi Sa'id Al-Khudri dengan tongkatnya gemeter, dia datangin podium, ditarik jenggotnya gubernur. Ya aduwallah, wahai musuh Allah, sejak kapan kau robah syariat Allah? Apa yang terjadi dalam hitungan beberapa detik? Abi Sa'id ditangkap, dipenjarakan. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Di tangan kanannya ada hidayah, di tangan kirinya ada tawakal. Nabi dan Rasul seperti itu, sahabat yang lain seperti itu. Pak, baru saya masuk ya, batasan toleransi di dalam Islam. Saya tidak bahas banyak ini karena sudah selalu sering dibahas dan jelas, topiknya singkat. Kenapa banyak orang tidak berani mengatakan kafir kepada orang kafir? Salah satu sebabnya keweden, al-keweden. Bukan bahasa Arab, bahasa Jawa. Apa artinya keweden? Ketakutan. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, saya tidak perlu membuat batasan toleransi. Jelas apa kata Allah? Catat baik-baik. Anak kita semuanya hafal ayat ini. Surat Bayyinat ayat 6. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum. Apa kata Allah? Orang kafir siapapun dia, Kristen, ahli kitab, Yahudi, musyrikin, Buddha, Hindu, dan agama apapun, sejelek-jeleknya makhluk. Kata-kata makhluk di ayat ini untuk menunjukkan manusia dan binatang, makhluk yang melata, sejelek-jelek makhluk. Menurut ayat ini, kalau ini ada orang kafir, di sebelahnya ada anjing yang kena penyakit gila, rabies. Di sampingnya ada burung yang kena flu burung. Di sampingnya ada monyet yang kena penyakit gila. Menurut Allah dan Rasulnya yang paling hina, yang paling jelek siapa? Siapa? Orang kafir. Jelas ayatnya. Anak kita hafal semua. Kaum muslimin hafal. Cuman memang ada manusia-manusia yang dibodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ngaji, banyak baca ayat, tapi buta hatinya. Ayat segampang itu tidak faham. Innalladzi ulaika hum. Pak, guru saya As-Syahid, saya Abdul Azam rahimahullah, menulis satu buku yang sangat terkenal, dan buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beberapa tahun yang lalu. Judulnya Pelita yang Hilang. Di situ beliau menceritakan waktu khilafah di masa-masa kritis, hampir jatuh, hampir dikuasai oleh Britania Inggris, yaitu tahun 1924, karena jatuhnya 1924. Beberapa tahun sebelum itu khilafah dipimpin oleh khalifah yang terakhir, namanya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Apa kata saya Abdul Azab? Di masa itu khilafah sudah kritis, tapi izzah kaum muslimin masih nampak, kemuliaannya masih nampak. Tandanya apa? Orang kafir kalau di Turki jalan papasan sama orang Islam, orang kafir mundur ke belakang, ke pinggir, orang Islam lewat. Kalau orang kafir naik kuda, orang Islam jalan, orang kafir turun dari kudanya, permisi, dituntun kudanya baru melewati orang Islam. Kalau orang kafir punya duit, mau bangun rumah, mau tingkat boleh, tapi tingkatnya tidak boleh melebihi rumahnya kaum muslimin. Kalau rumah kaum muslimin tingkat 4, orang kafir tingkat 3. Kalau ada acara di stadion, orang Islam masuk di gerbang utama, orang kafir di pintu di belakang WC sana. Di KTP-nya orang kafir ditulis nama Paulus, status kafir. Di nisannya ditulis si kafir. Itu
Itu khilafah lemah, sudah hampir mati. Tapi izzah kaum muslimin seperti apa? Seperti itu, Masya Allah. Waktu saya menyampaikan ini, ada satu orang angkat tangan di Jakarta. Ustadz, itu melanggar hak asasi manusia. Sebelum kita bicara hak asasi manusia, kita harus bicara hak asasi Allah. Ternyata makhluk manusia yang namanya orang kafir melanggar hak asasi Allah. Apa saja hak asasi Allah? Ada 10. 3 diantaranya yang paling pokok saya sebutkan. Catat, nomor 1. Surat 3 ayat 189. Hak kepemilikan. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Orang kafir tidak mengakui. Karena itu dihinakan. Antum tahu di zaman Sultan Hamid berkuasa, itu gereja loncengnya tidak boleh banter-banter suaranya. Kenapa? Tidak boleh mengganggu tidurnya kaum muslimin. Terus lonceng gereja pelan-pelan, klik, klik, klik. Keras tidur kaum muslimin terganggu, dimarahin. Kenapa? Loh, kenapa dimarahin? Dia kan manusia. Iya. Loh, kan itu melanggar hak asasi manusia. Tidak. Dia melanggar hak asasi Allah. Hak asasi yang pertama, kepemilikan semuanya alam semesta. Hak kepemilikan milik Allah. Orang kafir tidak mengakui. Hak asasi yang kedua, Surat 383. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Kepada Allah semua tunduk, baik yang ada di langit dan di bumi, suka atau enggak suka. Hak ketundukan. Ada makhluk satu orang kafir tidak mau tunduk, semuanya tunduk. Dan yang ketiga, ini surat yang sering kita baca, kita hafal, Adz-Dzariyat, ya. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hak peribadatan. Semua jin manusia tunduk, tapi orang kafir tidak mau tunduk. Oleh karena itu orang kafir menjadi sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini. Paham tuh? Ini akidah. Sehingga akidah ini ditulis di dalam kaidah usul fiqh, malam yukaffir kafir faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengatakan kafir kepada orang kafir, dia bisa kafir. Kalau ketemu orang kafir, kafir. Kafir koi. Aku ndak ada kafir. Lu Ustaz, saya beli gula di rumahnya, di tokonya orang Islam, larang. Orang kafir gulanya murah. Boleh, boleh. Tapi waktu beli katakan, aku toko di sini karena murah. Tapi kau tetap kafir. Saya lebih cinta temanku yang Islam, tapi aku di sini kebetulan kau murah. Kau ini kah? Malam yukaffir kafir faqat. Ini akidah. Maka Ustaz, toleransi, tidak ada toleransi sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang bodoh hari ini, di mana mereka mengatakan toleransi, kita ikut beribadah dengan mereka, masuk ke dalam gerejanya. Saya amati yang melakukannya, yang berkata, yang muncul di televisi, saya mengambil satu kesimpulan, tidak punya dalil. Antum tahu dalilnya apa? Dalilnya yang saya dengar, Islam Kristen itu dalil mereka, Islam semua Kristen itu sama. Kayak bohong. Cuman bohong itu kan beda-beda. Ayam dijadi getuk lindri, ada yang direbus, ada yang pohon goreng, ada apa lagi? Dalilnya bohong. Dalilnya maka iman fidin rahimakumullah, tidak ada toleransi kecuali menghormati mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah? Nih, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan tunjukkan satu ayat. Cuman ayat ini ayat kalau kita mendengarnya, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Saya baca ya. Nah, setelah itu kita sujud ya, sambil kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca surat 22, surat Al-Hajj. Ayat 18. Saya minta satu orang baca saya. Tolong baca. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat. Setelah kita dengar ayat ini semuanya sujud menghadap kiblat ya. Baca. Bisra'a. Yang rambut gondrong-gondrong itu buka Quran harus lebih cepat dari buka dompet. Itu namanya pemuda hijrah. Cepat. Baca yang keras. Mari kita dengarkan ayat ini. Yang suaranya bagus.
Bisra, jangan buang waktu saya. Loh, sudah setengah jam. Dorong apa-apa. Sudah setengah jam. Bisra. Ya. Ayat 18. Agak cepat. Sudah dapat. Baca. Nih, biar nih. Dengarkan. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allaha yaf'alu ma yasha. Nah, mari kita sujud. Oke, cukup. Naam. Disunahkan kalau sujud tilawah itu membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa saqqahu wa basarahu bihaulihi. Ya, atau ada teks yang beda sedikit apa-apa. Oke. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut semua makhluk-makhluk yang besar-besar, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, pohon, binatang, semuanya sujud taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Dan sebagian manusia, ada sebagian manusia tidak mau tunduk kepada Allah. Siapa dia? Orang kafir. Maka tidak boleh bicara hak asasi manusia sebelum mereka meletakkan hak asasi Allah di tempat yang tinggi. Orang kafir itu menginjak-injak hak asasi Allah sambil berkata, mari kita perhatikan hak asasi manusia. Terus menghadapi orang kafir, satu, katakan dia kafir, benci kepada dia. Loh, kalau dia baik bagi kita bagaimana? Syariat mengajarkan. Inilah kehebatan Islam. Mari kita buka ya, nanti dibaca di rumah. Surat 60 ayat 8 dan 9 ya. Coba baca artinya saya. Dengarkan. Baca artinya yang keras. Surat 80. Ini penting ayat ini ya. Surat 60 ayat 8 dan 9. Kalau ada perbedaan antara perkataan pertama dan kedua, ikuti yang kedua. Oke, silakan. Agak cepat Pak Utomo. Nah, baca. Naam. Artinya saja. Wahai orang-orang beriman, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Mereka juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Akan tetapi Allah melarang kalian berteman dengan orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian, juga dengan orang-orang yang mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, dan orang-orang yang membantu orang yang memusuhi kalian. Siapa saja menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi kalian sebagai teman, mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ila akhir 8 dan 9. Ayat ini menjelaskan tidak dilarang berbuat baik dan bersikap adil kepada orang kafir. Boleh dengan syarat orang kafir melakukan 3 hal. 1, tidak menyerang dan memerangi kaum muslimin. 2, tidak mengusir kaum muslimin. 3, tidak membantu orang lain untuk menyerang kaum muslimin. Kalau dia melakukan itu, hadapi orang kafir dengan segala keberaniannya. Masya Allah, umat Islam ini sabarnya pol. Kalau orang kafir baik,
kami akan lebih baik. Antum tahu Hasan Basri? Waktu dia mau sakarat, datang seorang Yahudi tetangganya, datang ke rumahnya mau besuk. Sekarat ini. Waktu mau masuk ke kamar Hasan Basri, Yahudi lewat ruang tamunya, ada tetesan air kotor dari WC. Rupanya WC-nya Yahudi bocor. Kemudian setelah ketemu dengan Hasan Basri, apa kata Yahudi tetangganya? Tuhan, sejak berapa hari ini WC ku bocor? Kenapa tidak beritahu supaya tak perbaiki? Apa kata Hasan Basri? Sudah 20 tahun bocor. Loh, kenapa tidak beritahu 20 tahun? Apa yang kau lakukan? Setiap embernya penuh saya buang. Kenapa tidak beritahu? Aku menghormati kau sebagai tetangga. Kalau aku beritahu, khawatir tersinggung. Biar saya bersihkan dan ini amal soleh saya. 20 tahun. Kenapa dia berbuat baik seperti itu? Karena orang Yahudi tidak menyerang, tidak mengusir, dan tidak membantu kelompok lain untuk menyerang dan mengusir kaum muslim. Berbuat baik. Maka iman fiddin rahimakumullah, kenapa kaum muslimin tidak berani mengatakan kafir, bahkan mengatakan orang kafir bukan kafir dengan istilah non muslim? Urusannya satu, ketakutan. Nah inilah ya, kenapa takut? Tidak tawakal kepada Allah. Hidayahnya banyak tapi tidak tawakal. Padahal ihwanu fiddin rahimakumullah, nih saya akan tunjukkan satu ayat, dan ini obat daripada banyak penyakit. Apa kata Allah? Sunnatullah, hukum alam. Apa itu? Surat 65 ayat 3. Sengaja saya sampaikan ayatnya supaya bisa dibaca di rumah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, serahkan jiwa dan raganya. Pokoknya saya amalkan Islam, apapun yang saya hadapi, saya siap hadapi. Fahuwa hasbu. Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Nih saya akan cerita. Kisah ini ditulis di satu buku. Judulnya Asbalul Ulama. Asbal itu kalau nggak salah artinya anak singa. Rupanya singa yang gede itu waktu kecil ya singa juga. Ya. Singa itu waktu kecil ya singa. Ternyata mujahid besar, ulama besar, waktu kecil juga istimewa. Ada satu buku judulnya Asbalul Ulama, menceritakan masa kecil orang-orang istimewa. Salah satunya ada seorang wanita istimewa, masih kecil, belum lulus TSD. Jadi ceritanya sang bapak dan ibu, suami istri itu berantem. Apa kata sang suami? Bu E, pokoknya besok saya mau berangkat haji. Karena badan saya sudah tua, rambut saya sudah putih, tulang saya sudah lunglai. Kata sang istri, pokoknya ojo berangkat haji. Karena kita tidak punya duit. Kata sang bapak, pokoknya haji. Kata ibu pokoknya ojo berangkat, nggak ada duit. Dilihat oleh 12 orang anaknya. Tiba-tiba anak putri belum lulus SD dia angkat tangan. Bu, biarkan bapak berangkat. Kemudian anak ini baca ayat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan. Udah, ibunya angkat tangan. Berangkatlah sang bapak. Baru 3 hari berangkat haji, beras entek, minyak habis, LPG habis, sego pecel kari pincuknya. Akhirnya ibu dan 11 anaknya nuding anak kecil, putri sialan, gara-gara kau mengizinkan bapak berangkat haji, ini kita mau makan apa? Kau yang bikin onar. Sang anak menangis, masuk kamar, dia ambil sejadah, dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia angkat tangannya tinggi-tinggi sambil berkata, ya Allah, kalau memang betul engkau yang berkata wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, tunjukkan kebenaran firman-Mu. Belum selesai doanya, tiba-tiba pintu rumah diketok. Dibuka oleh sang ibu, 1 komandan dengan 1 regu, 10 orang prajurit. Apa kata komandan? Bu, kami ini mujahidin baru pulang dari medan perang. Kami ini haus. Semua rumah sudah kami minta minum, tidak ada. Rumah ibu ini rumah terakhir. Tolong berikan kami minum, kami haus. Kami mujahidin baru pulang dari medan perang. Apa kata sang ibu? Komandan, bukan saya tak ada uang, tak ada air. Di rumah saya ada air, cuman anakku rolas. Kalau air ini aku kasihkan kepada kau, kami minum apa?
Perkataan ibu itu didengar oleh sang putri. Langsung putri ambil tempat minum pribadinya, dikasihkan kepada komandan. Minum. Diminum oleh komandan, diminum oleh 10 orang prajurit. Habis airnya, dikembalikan tempat air. Kemudian komandan mengeluarkan sesuatu dari jaketnya, sebongkah emas. Kemudian komandan berkata kepada prajurit, siapa yang ingin melakukan seperti yang aku lakukan, silakan. Semuanya mengeluarkan sebongkah emas, ditaruh di tempat tersebut. Apa kata komandan? Ini cukup untuk makan 5 tahun. Apa kata sang putri? Wa may yatawakkal fahuwa Ibn Fiddin rahimatum. Tawakal. Kenapa tawakal itu hilang pada kaum muslimin? Ada beberapa sebab. Di antara sebabnya yaitu tadi, ya. Di antara sebabnya, Pak, muskilatul ummah hari ini bukan kurang pengajian, bukan kurang ustadz. Antum buka YouTube 1000 ustadz ceramah. Antum buka televisi pagi hari, berpuluh-puluh ustadz ceramah. Tidak kurang syekh. Nih, siapa yang baru pulang umroh di Masjidil Haram, maju depan nabrak syekh, mundur nabrak syekh, nyenggol kiri syekh. Tidak kurang hafidul Quran. Setiap tahun di muka bumi ini bisa melahirkan lebih daripada 1 juta hafidul Quran. Tapi kaum muslimin tetap mengalami masalah besar. Apa itu? Kehinaan. Loh, yang jadi masalah apa? Bukan kurang ustadz, bukan kurang pengajian, kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, apa sebab orang tidak tawakal? Banyak. Salah satunya, catat baik-baik. Catat. Masih bersama saya? Tidak ada yang ngantuk? Kalau ada satu saja yang ngantuk, ceramah saya gagal. Kalau ada 3 orang, musibah. Kalau ada 5 orang, wassalam. Saya kalau pulang ke Surabaya, ke rumah saya, ditanya sama istri saya, gimana pengajiannya? Bang, musibah. Dia tahu berarti ada 3 yang ngantuk. Ya, tidak ada yang ngantuk. Takbir. Takbir. Nih, apa salah satu sebab tidak ada tawakal? Buka surat 9. Ini ayat-ayat sudah saya sampaikan sampai di rumah diulang-ulang. Sebaik-baik yang hadir di pengajian mencatat. Aktivis muslim itu harus mencatat. Fase-fase semangat sudah berlalu. Sekarang fasenya ilmu. Kenapa perjuangan kaum muslimin kurang berhasil? Karena para pejuangnya hanya mengandalkan semangat tapi tidak ilmu. Nah, ini saya tunjukkan ilmunya sampai rumah dibaca. Dicatat. Surat 9 ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakinu tardawna'a ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal. Pak, kenapa seseorang tidak tawakal? Karena lebih mencintai 8 daripada mencintai 3. Lu 8 itu apa? Lebih cinta bapak dan ibu, saudara, anak, istri atau suami, keluarga, rumah, harta, bisnis. Lebih cinta daripada mencintai Allah, Rasul, dan jihad. Ustaz, mencintai harta boleh? Boleh. Mencintai istri boleh. Kalau nggak cinta istri, itu menggendeng. Minal bahlulin bahlul. Mencintai anak boleh. Sahabat-sahabat itu kalau mencintai anaknya lebih daripada kita. Ketemu anaknya dicium. Saking cintanya sama anaknya, yang keluar dari mulutnya nasihat. Tapi ingat, kecintaan kepada 8 tidak mengungguli kecintaan kepada Allah, Rasul, dan jihad. Kalau Allah mengatakan Rasul jihad, dan itu bertolak belakang dengan 8, tinggalkan orang tua, tinggalkan suami istri, tinggalkan anak, tinggalkan harta, ikuti Allah dan Rasul.
Tapi kalau itu tidak dilakukan, hilang tawakalnya kepada Allah. Baik tuh, nih saya akan buka rahasia. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya yang namanya bapak ibu itu, Pak, pada hakikatnya kecintaan dia kepada kita tidak sempurna. Di mana letak tidak sempurnanya? Dengarkan. Catat baik-baik. Allah berfirman di dalam surat 80 ayat 33 dan selanjutnya. Apa kata Allah? Fa idza ja'atis sahha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Akidah ini, Pak. Nanti pada hari kiamat, apa kata Allah? 5 orang yang paling kau cintai dan yang paling mencintai engkau. Siapa itu? Ibu, bapak, anak, saudara, istri atau suami akan meninggalkan kau. Ibu yang mengatakan, timang-timang, anakku sayang, dibuang anaknya. Istri yang sudah berjanji, mas, kita sehidup semati dunia akhirat. Omong kosong, kata Allah. Semuanya akan lari meninggalkan kita. Apa? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak yang mengatakan, bibi, pokoknya urusan abi aku beresin dunia akhirat. Omong kosong, kata Allah. Itu semua akan meninggalkan kita. Itulah hakikat kecintaan kepada 5. Maka ingat, jangan tertipu. Kalau kau tertipu, hancur duniamu dan akhiratmu dan hilang tawakal. Muskilah kaum muslimin hari ini tidak punya tawakal. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin dhaif, orang kafir berada di puncak kesombongannya, Pak. Nih saya akan jelaskan kepada Anda. Muskilah umat di negeri ini. Di negeri ini berkumpul orang-orang paling banyak dan paling berani menghina Allah dan Rasulnya melebihi negara lain. Di negeri ini menghina Allah nomor wahid paling banyak di negeri ini. Ini saya sering cerita, ada satu Cina kafir, perempuan telanjang bulat, dia ambil Quran dirobek, seret, ditaruh di pantatnya. Kemudian di videonya dibagi. Sopo sing wani maju. Endi pemuda Islam itu? Sopo sing wani? Tidak ada yang merespon kecuali sedikit dan tidak berarti. Hilang tawakal. Ustadz, bagaimana dengan cinta harta? Nih, saya akan buka hakikat harta menurut Allah dan Rasulnya. Tulis surat 3 ayat 91. Masya Allah ayat ini. Ayat ini penting dan ini akidah. Catat baik-baik. Aktivis muslim, ingat ayat ini. Karena kalian sebentar lagi akan berada di medan laga. Bagaimana cara untuk mampu menghadapi musuh? Ingat ayat ini. Nih, Allah berfirman di dalam surat 3 ayat 91. Falay yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dahaban walawif. Coba lihat, dengarkan Pak. Harta yang paling mulia itu di muka bumi ini namanya emas. Makanya disebut logam. Disebut logam. Di puncak kualitas harta emas. Paling mahal logam mulia. Pak, di puncak kuantitas emasmu sapiro, sak tas, sak lepek, sak piring, sak Solo, sak Sukoharjo, sak Indonesia ndak. Di puncak wadah yang paling besar itu bumi. Di puncak kuantitas. Emas di puncak kualitas. Sepenuh bumi, duduk sak gudang, sepenuh bumi di puncak kuantitas tidak akan diterima oleh Allah untuk sepuncak-puncak kepentingan untuk menebus diri. Coba lihat. Emas, duduk duit emas, sapiro, semuka bumi. Pak, wadah yang paling kecil jenenge lepek. Tahu lepek ya? Kalau kok tidak ada lepeknya? Yang ada di bawah ini lepek. Tahu lepek ya? Yang paling gede wadah itu namanya bumi. Emas sepenuh bumi untuk kepentingan menembus diri tidak akan diterima. Itulah harta. Maka bagaimana cara supaya tawakal? Lebih cinta Allah, lebih cinta Rasul dan jihad. Ustaz, kenapa jihad? Loh, Pak, nubuat Rasulullah. Sebentar lagi kita akan memasuki zaman perang besar. Manusia akan terbagi dua, pengikut Dajjal dan pengikut Imam Mahdi. Kita harus mengikuti Imam Mahdi dan Nabi Isa. Perang. Allahu Akbar.
takbir. Banyak maaf, tadi saya sholat maghrib di sini, ada ustadz pembicara habis sholat maghrib, perlu saya perbaiki omongannya. Dia mengatakan ada satu hadis Nabi, dia baca terjemahannya. Hadis Nabi itu bahasa Arabnya berbunyi, roja'na min jihadil akbar ila jihadil, roja'na min jihadil asghar ila jihadil wa huwa jihadun nafas. Itu bukan hadis, palsu. Tadi beliau mengatakan hadis, bukan hadis. Tidak boleh pakai dalil. Dan itu sudah dibantah oleh ulama, ya. Dan kemudian beliau mengatakan jihad yang paling baik menurut guru saya jihad ekonomi. Salah. Ittafaqul ulama al-fuqaha al-arba'ah. Coba lihat. Empat fuqaha arba'ah. Siapa aja empat? Imam terus Maliki, Hambali, dan semua sepakat. Seluruh kata jihad fisabilillah di dalam Al-Quran artinya adalah qitalul kufar, memerangi orang kafir dengan senjata. Tidak ada jihad ekonomi itu. Itu bukan jihad. Itu hanya menyusun kekuatan. Jihad yang sebenarnya adalah jihadul kita. Gitu ya. Banyak maaf saya harus menyampaikan kepada supaya memperbaiki fikra pendengar tadi, ya. Nah. Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara supaya kami tawakal? Yang pertama sudah saya sampaikan, mencintai 8 tidak boleh melebihi 3. Yang kedua, mempunyai 2 keyakinan. Kalau orang punya 2 keyakinan ini, dia akan berada di puncak tawakal. Keyakinan apa itu? Allah menjelaskan. Catat baik-baik. Surat 9 ayat 51. Keyakinan apa itu? La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil. Keyakinan yang pertama bahwa juragan kita, pelindung kita, Allah Subhanahu wa taala, bukan juragan, bukan bos, bukan perusahaan, bukan presiden, bukan menteri, bukan kepala kantor. Pelindung kita Maulana. Nih saya akan cerita sedikit, dengarkan cerita saya. Saya tahu orang sini suka cerita. Dengarkan cerita saya. Ini istimewa. Tidak akan disampaikan kecuali kepada mata-mata yang tidak ngantuk. Nih cerita. Datang seorang wanita di hadapan Nabi Daud alaihi salam. Dia datang ke rumahnya, assalamualaikum. Masuklah wanita tersebut. Kemudian dia berkata kepada Nabi Daud, ya Nabi Allah, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, ya Nabi Allah, Allah itu adil apa enggak? Kata Nabi Daud, adil. Pertanyaan yang kedua, Allah itu dolim apa enggak? Loh, Allah enggak dolim. Terus Nabi Daud heran, Bu, banyak maaf, belum pernah ada tamu saya yang bertanya 2 hal ini kecuali Anda. Aneh Anda itu. Menanyakan Allah itu adil apa enggak, Allah itu dolim apa tidak. Apa ibu itu menangis? Ya Nabi Allah, saya wanita janda, suami saya sudah meninggal, anakku wakejan, saya miskin, saya bekerja sehari-hari menyulam benang menjadi kain, kemudian saya bawa ke pasar untuk makan 3 hari, 3 pekan, 4 pekan. Pada satu waktu aku sudah menyulam banyak kain, aku masukkan di dalam tas merah, aku mau bawa ke pasar, tiba-tiba datang burung gagak, tas merahku diambil. Aku mau makan apa? Anak-anakku menangis di rumah. Allah itu adil apa enggak adil? Dolim apa enggak? Belum selesai ibu itu cerita, rumahnya Nabi Daud diketuk. Dibuka oleh Nabi Daud, ada 10 orang, semuanya pengusaha sukses. Mereka berkata, ya Nabi Daud, kami mau infak, masing-masing kami 100 dinar. Kali 10 berapa? 1000 dinar. 1 dinar itu 4-5 juta loh. Apa kata Nabi Daud? Juragan, 10 orang, bukan saya tidak mau terima infakmu, cuman saya mau tanya, kau kok ujuk-ujuk mau infak itu siapa sih kau ini? Mereka bercerita, ya Nabi Allah, kami dari seberang pulau, kami naik perahu, di tengah perjalanan perahu kami ini karam,
bocor, kami sudah berusaha, selama makin lama makin tenggelam, kami putus asa, udah kami siap mati. Tiba-tiba dalam keadaan putus asa, datang burung gagak mendekati kami, menurunkan tas merah. Kami buka, ada kain, kami ambil kain itu untuk nutup bolong-bolong itu. Singkat cerita, tidak jadi tenggelam. Walhasil kami senang. Akhirnya kami bernadar, kalau kami selamat sampai di pantai, kami masing-masing akan infak 100 dinar. Nah, ini kami sampai di pantai, kami sudah selamat, ini infak kami. Diambil oleh Nabi Daud, 1000 dinar dikasihkan kepada wanita. Apa kata Nabi Daud? Wanita, tanpa sepengetahuan kau, Allah bertransaksi di atas langit. Ini untuk makan kau 5 tahun, kau dan anakmu, 1000 dinar. Takbir. Bagaimana cara supaya tawakal? Juragan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau saya ini kerja di perusahaan, saya pakai jenggot disuruh potong, Ustaz, mau sholat Jumat tidak boleh. Atau saya ibu-ibu disuruh buka cadar, apa yang harus saya lakukan? Tidak usah diikuti. Loh, juragan, Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita satu kaidah yang sangat utama. Apa itu? Dengarkan kaidah ini. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka untuk maksiat kepada Allah. Kalau ada makhluk siapapun dia mengajar kita untuk maksiat kepada Allah, tidak usah diikuti. Loh, saya dipecat. Huwa maulana, juragan kita. Yang kedua, akidah yang kedua dijelaskan juga di ayat yang sama, surat 9 ayat 51. Apa itu? Apa itu? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada kejadian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman fiddin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini hadiah untuk menghadapi tahun baru. Walaupun kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah, ya ini anggap tahun Masehi. Hadiah apa itu? Masukkan ke dalam diri kita hidayah, tangan kanan, dan tawakal di tangan. Dan saya minta, ini penting sekali, ajarkan akidah ini kepada anak-anak kita. Kenapa harus ke anak-anak? Ya, karena anak kita itulah yang akan menjadi pelanjut estafet perjuangan kita. Kita bisa mati, silakan mati, silakan meninggal, silakan tinggalkan dunia. Tapi Islam tidak boleh meninggalkan bumi ini. Harus anak kita melanjutkan perjuangan dan harus lebih baik daripada kita. Bagaimana caranya? Mulai sekarang diajarkan. Banyak maaf, kita hidup pada satu masa sekarang ini, kaum muslimin pelit. Loh, pelit apa, Ustaz? Pelit memberikan nasihat kepada anaknya. Sepeda motor Ninja, Vario dikasih. HP Oppo, Samsung, baju yang paling larang di pasar Kelewet dikasihkan anaknya. Makanannya sate, ya, makanan bergizi. Tapi waktu anaknya minta nasihat, apa kata bapaknya? Bapak gak bisa, nah, gak punya stok nasihat. Loh, Pak, tunjukkan aku jalan ke surga. Bapak orang ngerti. Bapak, antum tahu, menurut Allah dan Rasulnya, suami bapak itu harus cerewet. Masa harus cerewet? Dalilnya mana? Nih, catat baik-baik. Surat 31 ayat 13. Apa kata Allah? Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu, ya bunayya la tusyrika billah inna syirka wa huwa ya'idu. Sang bapak selalu memberikan nasihat pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan itu selalu dilakukan. Nah, Allah berfirman, Rasul bersabda, tidak boleh, menurut Islam begini. Tapi sekarang ini kebanyakan bapak-bapak membisu 1000 bahasa, nggak cerewet. Kalau ditanya oleh anak, jawabnya paling luruh. Embo, tahu embo orang sini? Yang kedua, yang pertama embo, yang kedua sakarapmu. Ditanya, Bi, ini bagaimana menurut Allah? Embo. Terus bagaimana? Sakarapmu. Padahal menurut ayat ini, wahwa yaid.
Beri nasihat. Mungkin itu saja. Nah, bisa difahami pengajian saya?